Minggu 11 Juni 2023 merupakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Pewartaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Membaca kutipan Injil Yohanes, teringat padaku dua peristiwa dalam kitab suci. Yang pertama terdapat dalam Perjanjian Lama, yakni peristiwa turunnya mana dari langit. Ini terjadi tatkala umat Israel ada dalam perjalanan di padang gurun sesudah keluar dari Mesir. Yang kedua terdapat dalam Perjanjian Baru, yakni terkait dengan Ekaristi, yang terkait erat dengan perjamuan terakhir Yesus dan para muridnya. Ingatan komunal orang Israel tentang mana tentu muncul tatkala Yesus menyatakan diri sebagai roti yang turun dari surga. Bagi orang Israel, tampaknya Yesus menggambarkan diri sebagai mana dari surga yang telah menjadi makanan bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Namun, pada bagian akhir kutipan Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus bukanlah mana sebagaimana nenek moyang Israel alami. Yesus bukanlah mana yang telah dimakan oleh leluhur Israel. Yesus lebih daripada mana itu. Mana yang dimakan para leluhur Israel tidaklah membawa kepada kehidupan kekal, sedangkan Yesus merupakan roti yang akan membawa orang untuk hidup selama-lamanya. Ingatan kedua terkait Ekaristi yang didirikan Yesus sebagaimana dalam peristiwa perjamuan terakhir. Dalam perjamuan terakhir, Yesus menyatakan bahwa roti yang dimakan para muridnya adalah tubuhnya sendiri, sedangkan anggur dalam cawan adalah darahnya. Peristiwa itu dikenangkan sepanjang sejarah gereja hingga saat ini. Aku pun akan bereaksi seperti orang-orang yang diceritakan penginjil Yohanes. Bagaimana mungkin Yesus memberikan dagingnya untuk dimakan? Dalam berbagai cerita dalam sejarah umat manusia memang dikenal kanibalisme. Namun hingga sekarang aku meragukan kebenarannya. Mungkinkah sejarah umat manusia pernah diwarnai oleh kanibalisme? Aku membayangkan bagaimana pikiran orang-orang terhadap pernyataan Yesus itu. Aku yakin bahwa orang-orang itu berpikir bahwa Yesus sudah gila dan putus asa. Entahlah putus asa atas apa, tetapi terasa sangat janggal karena orang-orang itu harus memakan daging Yesus. Penjelasan Yesus menunjukkan keyakinan akan kebangkitan badan pada akhir zaman. Orang Yahudi percaya
bahwa ada hari-hari akhir dari segala sesuatu yang ada. Mereka percaya bahwa akan ada pembangkitan dari kematian setelah akhir zaman. Ini terjadi oleh dan melalui Mesias. Inilah dimulainya masa mesianik. Oleh karena itu aku pikir pernyataan Yesus itu terkait erat dengan kemesiasan Yesus. Hanya dengan makan daging dan minum darah Yesus, mereka tidak akan mati sebagaimana leluhur mereka yang telah makan mana. Nada mendesak dari Yesus begitu terasa. Terasa bahwa inilah syarat untuk mengalami kebangkitan atau masuk ke masa mesianik atau hidup selama-lamanya. Oleh karena itu, meski terasa sangat janggal, aku rasakan pula bahwa pernyataan Yesus itu sangatlah keras. Tidak ada jalan lain selain makan daging dan minum darah Yesus untuk memperoleh hidup selama-lamanya. Penjelasan Yesus tentang kesatuan hidupnya dengan Bapa menegaskan bahwa yang dimaksudkan makan daging dan minum darah Yesus merupakan kesatuan hidup dengan Yesus. Untuk memperoleh hidup selama-lamanya, orang harus menyatu dengan kehidupan Yesus. Hidup Yesus sendiri menyatu dengan hidup Bapa. Oleh karena itu, dengan menyatukan diri dengan Yesus, orang dapat mengalami hidup ilahi bersama dengan Bapa. Itu mengandaikan kesediaan total dari pribadi manusiawi untuk menerima Yesus apa adanya. Terlintas dalam benakku kehidupan kasih suami istri. Keduanya saling menerima apa adanya, menjalani hidup bersama seumur hidup. Kasih ilahi memampukan orang untuk saling terbuka dan saling mengisi. Kasih ilahi memampukan orang untuk ditentukan oleh pasangan hidupnya. Demikianlah kiranya gambaran nyata penerimaan orang akan hidup Yesus secara utuh. Dengan demikian, dapatlah kiranya dimengerti bahwa hidup orang ditentukan oleh Yesus. Dengan kasih kepada Yesus, orang akan mengikuti apa saja yang dikehendaki oleh Yesus. Pada bagian lain dari Injil Yohanes didapati bahwa orang yang mengasihi Yesus akan selalu menaati segala perintah Yesus. Inilah kiranya kebersamaan dengan Yesus. Iman akan kebangkitan menunjukkan bahwa masa depan itu hadir pada masa sekarang ini. Orang beriman terarahkan hidupnya oleh dan pada kebangkitan. Bersama dengan Yesus, kebangkitan itu tidaklah sekadar janji, namun sekaligus juga realitas hidup masa sekarang ini. Orang menjalani kehidupan selama-lamanya pada masa sekarang ini. Berjalan bersama Yesus sama saja dengan menjalani hidup dalam keabadian pada masa sekarang ini. Satu hal menarik yang muncul dalam permenungan ini adalah kedisiplinan. Bagaimanapun, kasih itu membuat orang disiplin. Soal makan misalnya, ada jam-jam tertentu yang baik bagi kesehatan dan kelangsungan hidup, entah pagi, siang, ataupun malam. Kedisiplinan itu pada akhirnya mengungkapkan bahwa orang yang mengasihi itu sungguh menata hidupnya. Keteraturan dan kerapian menunjukkan betapa seseorang mengasihi. Itulah gambaran bagiku tentang orang yang mengasihi dan menyatukan diri dengan hidup Yesus. Orang tidak merasa jenuh menjalani keteraturan. Orang pun tidak jenuh menjalani kerapian hidup. Semua tetaplah terarah pada kepenuhan janji akan kebangkitan oleh Yesus.
Satu hal lagi terkait kehadiran masa depan pada masa sekarang ini adalah anugerah dan semangat. Penyatuan hidup dengan Yesus merupakan anugerah semata. Sebagaimana orang-orang dalam kutipan Injil Yohanes, aku tidak akan dapat mengerti dan menerima Yesus penuhnya jikalau tidak ada rahmat yang berlimpah di dalam batinku. Rahmat itu pula lah yang pada akhirnya memampukanku untuk mengambil keputusan dan bertindak untuk bersatu dengan Yesus. Sebagaimana orang yang menerima hadiah, aku pun merasa gembira dan bersemangat karena rahmat yang kuterima itu. Demikian pun kiranya banyak orang akan bersemangat selalu menjalani hidup bersama dengan Yesus hingga kepenuhan janji Yesus. Bagaimana dengan umat beriman dalam paguyuban gereja ini? Aku teringat bagaimana hubunganku dengan saudara-saudariku kandung selepas kepergian kedua orang tuaku. Ada kecenderungan semakin renggang di antara kami. Ini bagiku sangatlah jelas kalau ku ingat bahwa relasi kami lebih berpegang pada hubungan dengan kedua orang tua. Sudah cukup lama aku sadari bahwa seharusnya kedua orang tua kami menjadi perekat di antara kami. Bagaimana hubungan antara Yesus dan umat beriman? Sangatlah menarik perhatianku gambaran tentang tubuh mistik Kristus. Umat beriman secara komunal menyatu di dalam Kristus sebagai tubuhnya yang mulia. Sebagaimana tubuh ditentukan hidupnya oleh kepala, demikian pula paguyuban umat beriman ditentukan hidupnya oleh Kristus. Sebagaimana Paulus, aku merenungkan paguyuban umat beriman tanpa meninggalkan individualitas. Kepribadian seseorang tidak disingkirkan ataupun diabaikan, tetapi semakin dikembangkan dalam kebersamaan. Sebagaimana Tuhan menyayangi setiap orang, demikian pun dalam paguyuban umat beriman, setiap orang sangatlah berharga. Rasul Paulus pernah berkata bahwa tidak ada anggota tubuh yang merasa penting dan sungguh penting, tapi semuanya sungguh penting dalam kehidupan tubuh. Demikian pula paguyuban umat beriman akan menghargai sungguh setiap pribadi warganya. Sebaliknya, setiap pribadi memiliki peran tersendiri di dalam kehidupan paguyuban. Oleh karena itu, aku tidak berpikir dalam pilihan antara individualitas dan komunalitas. Keduanya membangun paguyuban. Aku tidak berpikir bahwa individualitas membangun kebersamaan, namun keduanya ada dalam kesatuan, sekurang-kurangnya dalam pemikiran. Orang tidak mendahulukan atau mengutamakan individualitas, tapi memikirkan keduanya bersama-sama. Sebagai tubuh mistik Kristus yang hidupnya ditentukan oleh Yesus, semua orang dalam paguyuban bersatu hati dalam mengasihi Kristus. Kasih yang satu dan sama menyatukan semua umat beriman. Meski kondisi konkret berbeda-beda, namun setiap orang memperoleh kasih yang satu dan sama, yakni dari Yesus. Secara konkret dalam penyusunan program dan berbagai kegiatan, apakah kesatuan tubuh mistik Kristus itu tampak? Secara fisik, paguyuban umat beriman tidak berbeda dengan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Ada perkumpulan mancing, profesi tertentu, organisasi tertentu. Ada hal-hal yang menyatukan, ada yang dicari bersama. Semuanya tampak sama saja dengan perkumpulan lainnya.
akan terasa sangat berbeda dengan yang lain tatkala umat beriman merayakan Ekaristi. Semua khusyuk mengikutinya, semua tampak serempak dalam tata gerak dan nyanyian, semua menyatu dalam perayaan syukur. Persiapan perayaan Ekaristi itu tampak di berbagai kelompok umat beriman. Yang paling kentara adalah latihan kor. Satu hal penting dalam persiapan kor adalah mengungkapkan iman. Baik syair maupun lagu tentulah menyatakan kesatuan hidup dengan Yesus. Karena itu, ekspresi mendapatkan tempat yang penting dalam persiapan kor. Apalagi kiranya ada banyak kegiatan yang menampakkan perbedaan antara paguyuban umat beriman dengan yang lain. Semuanya tentulah menyatakan kesatuan hidup dengan Kristus sebagai kepala. Semoga demikian. Amin.